Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Mahdi Ramadan dengan NIM 2409106101. Saya dari kelas C1, angkatan 2024. Hari ini kita akan membahas subnetting. Apa itu subnetting? Nah, subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Ini esensi dari subnetting adalah memindahkan garis pemisah antara bagian network dan bagian host dari suatu IP address. Beberapa bit dari bagian host dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network. Alamat suatu network menurut struktur baku dipecah menjadi beberapa subnetwork. Cara ini menciptakan sejumlah network tambahan dengan mengurangi jumlah maksimum hosts yang ada dalam tiap network tersebut. Lanjut. Analogi subnetting sederhana. Network address yaitu nama jalan ya, dan host address yaitu nomor rumah. Seperti ini ya. Ketua RT diperankan oleh broadcast address alias dengan IP address 192.168.1.255. Berarti untuk bertugas mengirimkan message ke semua host yang ada di network tersebut. Lanjut, yaitu analogi subnetting kompleks. Nah, jadi itu ada 3 gang dari subnet tersebut. Jadi masing-masing subnet memiliki host address dan broadcast address dari rumah RT masing-masing ketiga gang tersebut. Lanjut, ini subnetting spesifik. Baik, lanjut aja. Ini tabel subnetting dimulai dari /8 sampai /30, di mana setiap penambahan 1 bit untuk membuat subnet nilai slash bertambah 1 dan seterusnya. Lanjut lagi. Dan ini tabel IP address dan subnetting. Dan ini IPv4 kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi ada 5 poin penting dari konversi biner dan heksadesimal. Pertama, anggota bilangan heksadesimal yaitu dari angka 0 hingga 9 serta dari huruf A hingga F. Jadi, pada heksadesimal 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, hingga sampai 15 sama dengan F. Lalu setelahnya diulang lagi dengan puluhan bernilai 1 dan satuan yaitu bernilai 0. 2. Tiap satu digit heksadesimal equivalent dengan 4 digit biner. Contohnya F pada heksadesimal dengan biner 1111. Lanjut. Dan yang ketiga, jadi 3 digit heksadesimal, misalnya ya, FA6, kita dapat memecahnya terlebih dahulu, lalu mengkonversi ke biner untuk tiap digitnya, sehingga F sama dengan 111, A sama dengan 1010, dan 6 sama dengan 0110. Keempat, IPv6 terdiri dari 8 segmen. Setiap segmennya terdiri dari 4 digit heksadesimal. Tiap segmen bernilai maksimal F sebanyak 4 kali. Dan terakhir, IPv6 tidak ada broadcast ID, sehingga seluruh rentangnya dapat digunakan untuk host dan tidak perlu dikurang 2 seperti IPv4. Dan yang ini subnetting IPv6 ada 3 ya.
Yang pertama 48 bits untuk global routing prefix, 2 16 bits subnetting ID, dan yang ketiga 64 bits untuk interface ID. Lanjut, subnetting IPv6 tidak berkaitan dengan konservasi ruang alamat. ID subnet mencakup lebih dari subnet yang cukup. Subnetting IPv6 adalah tentang membangun hierarki pengalamatan berdasarkan jumlah subjaringan yang diperlukan. Lanjut, ini ada 3 ya dari gambar di atas, yaitu nomor hex digunakan untuk nomor kolom karakter heksadesimal. Notasi hex untuk IPv6 dibuat menjadi prefix yang kita pakai seperti di contoh di atas. Jumlah bit digunakan untuk panjang bit di kolom heksadesimal dari angka sekian. Jumlahnya ini dari 4 bit hingga sampai 64 bit. Lanjut, dan ini proses subnetting IPv6 dan konfigurasi menggunakan paket tracer pada IPv6. Contohnya, nih dari network 2001 banding DB8 banding C00.2.2/34. Jadi dibagi menjadi 3 jaringan kecil. Baik. Dan ini contohnya. Baik, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah membahas materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.